Ya, di agribisnis ini adalah usaha niaga tani ya, dan berbasis usaha pertanian dan bisa mendukung untuk di sektor dari hulu dan ke hilir begitu ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Suryo gitu ya. Nah, di sini apa nih hulu ke hilir, yaitu rantai sektor pangan pastinya ya. Dan tentu saja di Indonesia eh, menjadi atau dikenal gitu ya, dikenal sebagai negara agraris gitu ya Pak Surya ya di dunia begitu. Karena apa? Ya karena tanah di wilayah Indonesia ini sangat luas dan subur dan cocok sekali untuk bercocok tanam ya dan bertani. Nah, oleh sebab itu peluang untuk di agribisnisnya ini sangat masih besar sekali begitu. Nah, jurusan di pendidikan itu pun begitu ya, itu juga ada ya Pak Surya, jurusan agribisnis ada ya. Dan prospeknya ini mungkin kalau Bapak Ibu mempunyai putra dan putri begitu ya. Nah, itu mungkin bisa untuk diarahkan juga ya, bisa mengambil dari agribisnis sembari juga mengelola dari lahan dan sumber daya alamnya Indonesia begitu ya, dan didukung dengan produk CNI yaitu Clean Catalyst begitu ya. Kalau dibandingkan antara pengusaha agribisnis dan yang bekerja dari lulusan agribisnis tentu berbeda ya. Ya memang kalau meskipun lulusan dari agribisnis mungkin bisa ya sekitar antara 8-10 juta per bulan begitu ya. Itu pun juga posisinya juga harus sudah tinggi begitu ya. Tetapi kalau uh, melakukan atau menjadi pengusaha CNI dan tentu saja dengan produk CNI yaitu Clean Catalyst pasti hasilnya lebih dari itu begitu ya. Nah nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Suryo ya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Suryo. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat ya. Dan nanti akan dibahas oleh Pak Suryo di sesi setelah Pak Suryo presentasi. Baik Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Bapak Idrus ya, Pak Dr. Ya, jadi Bapak Dr. Idrus ini ahli di bidang agribisnis. Saya coba menyusun dan minta Bapak koreksi, dan kebetulan siang ini juga Bapak berkesempatan untuk apa yang coba saya tuangkan ya, karena apa yang saya tuangkan nanti kalau kira-kira ada sesuatu yang perlu diluruskan, ada pakar kita di sini, ada Bapak Dr. Idrus. Ya, sebelum kita mulai, kita akan melihat satu video singkat ya, boleh ditayangkan Bu Cecil ya, supaya kita nanti makin paham betul apa ini agribisnis. Silakan Bu Cecil, video yang pertama. Bayangan saya dulu waktu masuk SMK Pertanian itu paling yang diajarin cuma menanam saja. Namun setelah saya masuk sini sama diajarin menanam, tapi menanamnya pakai ilmu dan teknologi. Keren kan? Tadi ada sedikit video iklan ya, iklan dari sebuah sekolah menengah kejuruan dan nampaknya bekerja sama atau menjadi bagian dari program Kemendikbud ya. Kenapa? Karena di situ tadi sempat kita punya kesan ada anak yang baru mau masuk selevel SMA ya, SMK, bingung kalau ke pertanian, bayangannya wah nanti mungkin kayak kakeknya, bapaknya, panas-panas begitu ya, kerjaannya tanam-tanam. Tetapi ternyata begitu masuk,
si anak ini sangat menikmati karena apa yang dibayangkan itu ternyata di situ diajarkan teknologi, ya teknologi sehingga membuat nyaman. Dan kalau dari keceriaannya, dari semangatnya, wah ini luar biasa. Artinya apa? Si anak ini sudah menjalani masa pendidikan di SMK-nya dengan begitu antusias. Tentunya nanti keluar dari SMK itu dengan semangat yang antusias, sudah dibekali dengan ilmu yang cukup, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke universitas, atau sudah bisa sambil memulai usaha. Ya, itu salah satu untuk saya salah satu iklan yang sangat menarik dari video SMK Kejuruan tadi. Artinya apa? Dengan dengan semangat yang begitu luar biasa untuk membangun pertanian, apalagi di asal lagi waktu masuk perguruan tinggi, ini akan menjadi istilahnya generasi-generasi yang sangat luar biasa untuk membangkitkan, membangun pertanian kita. Ya, boleh dibantu untuk penayangan slide-nya, Bu Cecil. Ya, jadi kita akan mengupas. Saya coba mengupas tentang agribisnis. Kenapa perlu? Karena Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya juga sudah para pebisnis, ya. Bapak Ibu mitra bisnis CNA itu sudah biasa menjalankan bisnis, sehingga nanti akan mudah untuk masuk ke dalam agribisnis. Dan nanti sudah sampai ke bisnis, sehingga nanti tidak istilahnya tidak ragu-ragu, sudah langsung bisa memberikan semacam advice atau saran kepada para petani binaan atau kepada keluarga yang ada minat di pertanian. Ternyata di dalamnya itu ada peluang-peluang yang sangat luar biasa. Ya, jadi disatukan dalam satu bahasa yang disebut agribisnis, ya. Dan tadi saya juga sempat membaca agribisnis ini ini hampir sama pengertiannya dengan agroindustri. Jadi memang sudah menjadi industri. Ya, seperti tadi yang kita share di kopi, anggap aja satu komoditi saja dari kopi itu menjadi industri yang besar mendunia, ya. Membutuhkan pupuk, berarti toko-toko pupuk terlibat, ya, karena ini keterlibatan dari berbagai aspek gitu, ya. Kemudian penanaman kopinya, berarti on farm-nya, bagaimana berusaha tani atau berkebun kopinya. Kemudian bagaimana prosesnya, sehingga menjadi kopi yang berkualitas. Dan tentu tujuannya adalah pemasaran. Dan masih sebenarnya didukung oleh aspek-aspek seperti supporting, ya, atau yang istilahnya mensupport seperti bank atau koperasi. Biasanya banyak ikut terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena di situ semua ada uangnya, ya, ada bisnisnya, ya. Nah, jadi saya mencoba merangkum dari berbagai sumber, karena agribisnis ini sebenarnya sebuah jurusan kalau di kita. Jadi jurusan itu sangat luas sekali. Saya coba rangkumkan supaya menjadi satu yang simpel dan ya bisa menjadi introduksi atau pendahuluan Bapak Ibu untuk mengenal atau memahami apa itu agribisnis, ya. Ya, boleh dilanjutkan ke tayangan berikutnya. Di situ banyak gambarnya tadi, ya, ada binatangnya, ada ternaknya, ada tanaman-tanamannya. Jadi agribisnis itu dari kata agriculture, artinya pertanian, dan bisnis atau usaha. Jadi agribisnis itu bisa berarti usaha di bidang pertanian, karena bisnis berarti harus mendapatkan keuntungan, ya. Dan ini Bapak Ibu sudah lakukan dengan berbisnis di CNI. Dan harapan saya nanti forum ini menjadi forum kita berdiskusi, artinya menyambung dengan kemarin saat Bapak Ibu sudah mendapatkan materinya bagaimana membangun bisnis. Nah, ini moga-moga sejalan dan saling mendukung, gitu, ya. Nah, kalau ditanyakan prospeknya menjanjikan. Ini tulisan dari OCBC NISP dari bank, belum lama, tahun 2001, karena bank ini bersedia menggelontorkan dana pinjaman lunak karena dianggap prospek menjanjikan. Kenapa? Karena di Indonesia tanah suburnya banyak, curah hujan dan iklimnya mendukung, kurang apa lagi. Energi mataharinya sangat luar biasa. Sarana irigasi
hampir di semua tempat cukup memadai. Teknologinya tinggal beli, ya, tinggal beli, bahkan dari Dinas Pertanian pun sangat mendukung. Kadang-kadang juga membantu menyediakan teknologi, contohnya traktor dan lain-lain. Dan alat-alat pertanian semakin efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sebelah kiri, jadi agribisnis ini aspeknya banyak. Jadi bukan hanya kita menanam di sawah, di kebun, jadi ada ternak pun juga masuk bagian agribisnis, ya. Kemudian pengolahan pabriknya itu juga masuk agribisnis. Nanti toko-toko pertaniannya, ya, saprudi, sarana saprudinya itu juga masuk. Dan kalau dilihat dari berapa uang yang ada di dalamnya, itu sangat besar. Ini dicatat oleh WHO ada 10% untuk untuk dibayarkan atau istilahnya spending money di dalam agribisnis. Jadi artinya agribisnis ini tidak main-main. Ini usaha yang sangat prospektif. Ini ada uang besar di dalamnya. Gambarnya seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, jadi nanti kalau ada macam-macam, tadi ada agribisnis, tadi saya sempat sampaikan, ternyata saya mendapatkan tadi di salah satu bacaan, ternyata hampir sama dengan agroindustri. Jadi memang sudah menjadi industri besar. Ternyata ada juga istilah agroteknologi. Nah, tetapi agroteknologi dengan agribisnis ini ada bedanya, ya. Jadi tidak sama. Kenapa? Karena kalau agribisnis itu fokusnya pada aktivitas bisnis, semua aspek ditangani, ya, artinya masuk ke dalam agribisnis. Dari saprodi, artinya penyediaan bibit, penyediaan pupuk, pestisida dan lain-lain, kemudian dari usaha taninya baik di sawah atau di kebun, kemudian sudah menghasilkan entah jadi jagung, padi atau jadi buah-buah sawit dan lain-lain, dibawa ke pengolahan atau processing atau pabrik atau industri. Nah, kemudian kemudian dijual ke market atau ke pasar. Atau kalau buah-buah setelah dikemas dengan baik atau distribusi dengan baik, dijual ke pasar. Artinya ada banyak yang terkait. Bahkan sampai yang harus diolah lagi. Setelah dari supermarket ternyata diolah lagi menjadi makanan dan konsumen yang menikmati makanan jadinya. Jadi sangat banyak lingkupnya. Jadi kalau disebut agribisnis, di dalamnya ada saprodi. Gampangnya lihatnya ada toko pertanian, itu adalah saprodi. Ada yang bikin bibit-bibit, itu adalah saprodi. Saprodi itu singkatan dari sarana produksi pertanian, ya. Jadi ada saprodinya, ada bahan-bahan yang diperlukan tersedia. Yang kemudian yang kedua adalah usaha taninya yang harus menghasilkan tadi, ya, di lapang atau di kebun, kemudian ada pengolahan hasilnya atau processing, ada pabriknya lah, gampangnya begitu. Kemudian ada distribusi dan pemasaran. Dan ini harus terus diolah supaya semakin kompetitif dan kualitas, ya, berkualitas. Karena makin hari, makin ke depan itu persaingan makin luar biasa. Kalau agroteknologi itu fokusnya pada pertumbuhan tanaman sampai dengan panen. Jadi hanya di usaha taninya. Jadi kalau di tingkat yang besar, bagaimana memilih lahan yang baik, yang cocok untuk komoditi yang mau diusahakan, bagaimana ilmu tanahnya, bagaimana agronomi ilmu budidayanya, bagaimana menangani hama penyakitnya, hanya yang ada di lapang, ya, yang ada di sawah atau di kebun, itu agroteknologi, artinya teknologi agro pertanian, ya. Jadi bagian saja dari agribisnis. Agribisnis cakupannya luas, kalau agro itu hanya di sawahnya, ya. Jadi hanya di kebunnya. Bagaimana menciptakan alat-alat yang memudahkan, bagaimana mengatasi hama penyakit, bagaimana mengatasi iklim, itu semuanya di agro. Dan agroteknologi dan agroteknologi ini adalah bagian dari agribisnis. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi sudah kita singgung faktor pendukung dari agribisnis. Pertama harus ada saprodinya, ada toko pupuk obatnya atau ada penyedia benihnya. Kemudian itu diperlukan untuk apa? Usaha tani. Berarti usaha tani itu menanam di
kebun atau di sawah. Nah, itu ada contohnya anak muda dulu yang jadi idola banyak pemuda ya, remaja, itu ikut bersawah juga, ikut berkebun juga. Kemudian setelah hasil dari usaha tani di kebun atau di sawah, dibawa ke pabrik. Ya, pabrik itu kalau sawit ya PKS, kalau padi haler, kalau jagung ya pabrik pakan gitu ya. Nah, kemudian ada juga setelah dari pabrik tentu dibawa ke pasar. Ya, dibawa ke pasar ada mall, ada macam-macam ya, ada yang sampai online begitu. Ada juga dari sayur tidak perlu melalui pabrik tetapi melalui pengemasan, distribusi dibawa ke pasar. Nah, ternyata ada juga pendukung apa itu badan-badan terutama lembaga-lembaga keuangan yang turut berperan karena di dalamnya ada bisnis tentunya ya, turut berperan untuk memberikan bantuan dana awal, biasanya modal kerja gitu ya. Tentunya bank atau koperasi pun mendapat bagian, jadi ada pembagian ya dari pembayaran cicil atau pembayaran mundur itu tentu ada konsekuensi untuk istilahnya bagi hasil atau istilahnya bunga gitu ya. Ya itu agribisnis, jadi harus ada saprodinya, harus ada usaha taninya di lapang, ada processingnya, pabriknya, ada pasarnya. Itu agribisnis. Ditambah lagi lembaga-lembaga pendukung seperti bank dan koperasi. Ini pengertian agribisnis. Di mana letak Bapak Ibu sekalian? Ya, kita lanjutkan. Ya, nah ini seandainya Bapak Ibu, kok saya ada dana, ada tanah nganggur, bagaimana kalau saya tanam di usaha agribisnis? Apa untungnya buat saya? Termasuk kalau Bapak Ibu ketemu orang yang bermodal, bingung, punya tanah luas, punya modal, mau diapain? Bapak Ibu bisa menjadi konsultannya, paling tidak menyarankan ada usaha agribisnis yang sangat bermanfaat bagi pebisnisnya. Apa itu? Pertama, kita berbisnis sambil melestarikan alam. Jadi kita ikut berkontribusi untuk apa? Untuk memperbaiki alam gitu ya, melestarikan alam. Kalau di perusahaan ada istilah CSR gitu ya, kita ikut bertanggung jawab atas lestarinya alam. Yang kedua, ikut membantu memberdayakan masyarakat, terutama menengah ke bawah, karena kita bisa ajak mereka untuk bekerja di agribisnis kita, ya, di usaha agribisnis kita. Nah, tentunya ujung-ujungnya pasti keuntungan, dan ini juga potensi keuntungan, tentu keuntungannya pun sampai dengan jangka panjang. Jadi menjadi investasi. Contohnya menanam buah, itu nanti keuntungannya dipetik dalam jangka yang panjang, menanam sawit, bahkan menanam tanaman-tanaman jangka pendek pun karena terus-menerus itu akan berkelanjutan sehingga memberikan keuntungan atau investasi untuk masa yang panjang atau jangka panjang. Ini manfaatnya bagi para pebisnis. Bapak Ibu barangkali ada yang berminat atau nanti ketemu orang-orang yang punya kemampuan ini. Tanahnya ada, modalnya ada, bingung mau ngapain. Ya, ya berikutnya. Ya, jadi ada beberapa usaha agribisnis. Ini yang saya catat, yang beberapa bank itu bersedia menggelontorkan KUR, ya, kredit usaha rakyat untuk jenis-jenis usaha ini. Artinya ternyata bank atau lembaga keuangan ini pun berani untuk menanamkan modal. Berarti di dalamnya pasti ada potensi keuntungan, ya. Karena ini dinilai memang prospek atau ada keuntungan di dalamnya yang memadai supaya kredit itu nantinya tidak macet. Nah, contohnya yang bisa dibantu dengan pinjaman-pinjaman lunak dari bank-bank tersebut, bertani atau kebun ya. Kalau dilihat luasannya memadai, contohnya waktu dulu kami di Gorontalo itu beberapa bank pemerintah, ada BRI, Mandiri dan lain-lain, itu berani menggelontorkan dana pada para petani jagung, tetapi dengan catatan 1 kakak itu 5 hektar. 3 hektar masih ditoleransi. Kenapa?
dengan pertimbangan kalau 3 atau 5 hektar itu, kalaupun ada hasilnya yang digunakan untuk kebutuhan keluarga, sisanya masih banyak. Karena dihitung keuntungannya besar, sehingga pengembalian tidak macet. Nah, ini bahkan sampai waktu itu tidak pakai agunan ya, karena ada perantaranya begitu. Yang kedua, bibit unggul. Bapak Ibu membuat bibit unggul bisa dengan setek-setek ya, coba dengan menyambung-nyambung atau dengan menanam biji-biji tertentu ternyata menjadi bibit unggul. Contohnya di Banyuwangi itu, di sana orang favorit menanam cabai rawit. Dan ternyata sudah ada penyedia orang-orang yang menanam biji cabai untuk dijual kalau sudah mulai tumbuh dan siap tanam. Ini ternyata bank ini bersedia memberikan kredit ya. Yang berikutnya tanaman hias. Ya, tanaman hias tentu Bapak Ibu sudah banyak kenal. Juga terarium ya, penyusunan tanaman seperti di akuarium itu ya, itu ternyata juga menjadi minat untuk bank ini menggelontorkan dana. Mengolah limbah ya, kita beberapa kali belajar entah limbah dari ayam, entah limbah dari pabrik, terutama pabrik sawit atau pabrik-pabrik yang menghasilkan kotoran organik ya. Bahkan beberapa orang mengusahakan sampah untuk bisa diproses menjadi pupuk organik ya. Ini ternyata bank ini juga bersedia untuk memberikan kurnya. Yang lainnya tentu ternak-ternak ya, baik ternak ikan, ternak-ternak unggas, ternak-ternak yang lain, kemudian usaha hidroponik ini juga masuk dalam target si bank ini untuk dapat memberikan kucuran dana. Dan tentunya yang lain-lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain. Jadi usaha bisnis ini ternyata bank pun berani ya untuk menggelontorkan kredit. Artinya sudah mengukur bahwa nanti tidak terjadi kredit macet. Ya tentunya semuanya dengan skala. Kalau skalanya masuk, berarti bisa diberikan pinjaman dana itu. Berikutnya, ya ini peluang plan katalis ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Peluang plan katalis bisa masuk di mana sih plan katalis dalam usaha bisnis yang di dalamnya tadi ada komponen apa? Saprodi ya. Saprodi itu anggap aja toko, yang kedua usaha tani, berarti di sawah atau di kebun, yang ketiga di processing atau pabriknya, yang keempat di pasarnya. Ya. Yang pertama di saprodi, ini sangat bagus untuk mendampingi pupuk dan pestisida. Ya tentunya Bapak Ibu bagaimana mengajak si pemilik toko ini, pemilik toko pertanian ini istilahnya menyuarakan plan katalis. Nah, ini saya ambil dari toko yang belanja plan katalisnya besar ya. Padahal jauh sekali di pelosok, jauh sekali di Ruteng, di daerah Nusa Tenggara pun masuk pulau, dekat Pulau Komodo ya. Di situ ada Ibu Bibi selalu menjelaskan kalau mau pakai pestisida pakai plan katalis supaya nanti netral setelah diracuni ya. Kedua mau pakai pupuk dicampur dengan plat katalis supaya pupuknya terserap dengan baik sehingga tidak mubazir. Sehingga apa? Tadinya petaninya hanya jagung padi mengembang ke yang lain ya, ke sayur, ke buah dan lain-lain. Ternyata di Saprodi, di toko pertanian ini plan katalis menjadi pendamping yang sangat baik ya. Sangat baik untuk pupuk ataupun pestisida yang dibeli para petani. Itu di Saprodi atau di toko pertaniannya. Yang kedua di usaha taninya tidak diragukan. Yang sudah Bapak Ibu jalankan ya, baik yang masuk ke kebun sawit, baik yang masuk ke kebun jagung, padi, bahkan tanaman-tanaman lain ya, ada jeruk, ada pisang dan lain-lain. Plan katalis sudah membuktikan ya. Ini untuk yang di lapangan. Yang ketiga bagaimana di processing. Di processing ini juga ada sebenarnya, terutama pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbahnya limbah organik. Ya, termasuk sawit itu limbahnya limbah organik, itu bisa membantu untuk Untuk menetralkan. Karena sebenarnya ada aturan bahwa limbah itu sebelum masuk sungai harus ada nilai ambangnya.
Kadang-kadang sulit sekali untuk bisa membuat layak untuk masuk sungai. Kenapa? Karena berbagai cara sulit untuk bisa mengatasi limbah ini. Nah, sehingga waktu itu kita pernah punya kasus yang di pabrik tapioka Singkong, itu limbahnya tiap hari berapa ton limbah keluar. Diproses kolamnya itu berjenjang-jenjang, ada 8 kolam. Kolam 1 masuk kolam 2, kolam 3, kolam 4, sampai kolam 8 ternyata masuk sungai tidak layak. Masih bau. Jadi sempat didemo masyarakat, ya. Dan ternyata waktu itu kita ke sana, ternyata diukur lah ini pH-nya cuma 2 sampai 3, bagaimana mikrobanya bisa bekerja. Nah, sehingga diberikanlah plan katalis. Diberi plan katalis, pH-nya naik, kemudian dimasukkanlah mikroba supaya cepat memprosesnya. Dan yang tidak susah-susah, mikroba yang ada aja, waktu itu adanya M4 ya 4, gitu ya. Kemudian setelah masuk kolam kedua, kolam ketiga, menjadi baik sekali airnya. Sehingga coba kita masukkan ikan nila, ternyata hidup. Jadi yang dulu protes hampir ditutup, ternyata masyarakat pada datang ke kolam limbah untuk mancing ikan. Nah, ini kan suatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan pasar? Nanti kita akan lihat. Ternyata ada pasar juga. Kalau pasar di mall itu kan nggak mungkin ya, plan katalis di situ ngapain, apa perannya. Nah, tapi nanti ada pasar yang plan katalis ternyata berperan di situ. Bagaimana dengan pendukung bank, koperasi dan lain-lain? Ini akan memudahkan untuk bank menggelontorkan atau koperasi menggelontorkan dana. Kalau pakai plan katalis dengan keuntungan yang meningkat baik, dengan jaminan panen yang lebih baik, tentunya bank atau koperasi akan lebih yakin kalau usaha tani, anggota koperasinya atau anggota kelompok taninya itu akan berhasil dengan baik, sehingga kreditnya tidak macet. Nah, jadi perannya begitu besar. Dan nanti Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah menjalankan bisnis CNI tentu di lapang ketemu dengan berbagai hal, tentunya akan lebih memperkaya lagi apa-apa yang bisa plan katalis berperan serta, gitu ya. Berikutnya, Bu. Ya, contohnya di sawit, ya. Contohnya di sawit. Jadi apa saja yang bisa dimasuki oleh plan katalis di agribisnis sawit? Ingat, agribisnis itu sama dengan agroindustri. Di industri sawit apa yang bisa dimasuki plan katalis? Pertama, tentu tokonya. Ternyata bukan hanya toko pupuknya saja, tetapi ternyata pembibit-pembibit itu juga menjadi sasaran yang baik untuk plan katalis. Karena bibit sawit yang dipelihara dengan plan katalis itu bibitnya mulus, tumbuhnya pesat, tidak mati ya. Karena kalau kita tahu bahwa asam itu sangat mengganggu sekali pada bibit sawit, itu biasanya daunnya mudah sekali bercak, kemudian mati pucuk, bahkan mati bibitnya. Sehingga sangat minim kematian bibitnya, kemudian tumbuhnya pesat, si pembelinya tentu juga lebih happy untuk membelinya. Kalau di usaha taninya tidak diragukan lagi. Produksi TBS atau tandan sawit segarnya menjadi sangat tinggi. Nah, sehingga kenapa sampai dengan sekarang pemakai plan katalis sawit itu luar biasa, ya. Sampai satu orang belanja bisa 1 ton, atau satu grup hanya beberapa orang juga belanja 1 ton. Itu rutin tiap periode. Karena terbukti di usaha tani di kebun sawit ini luar biasa. Menyehatkan sawit sehingga berproduksi sangat tinggi. Bagaimana di pabriknya? Ya mungkin agak sulit masuknya ya, tetapi beberapa juga mampu masuk, membantu mengatasi limbah, kemudian limbah-limbah padatnya kalau perlu malah bisa diminta ya, biasanya nanti ada ongkos transport lah itu diolah dimasukkan ke kebun kita. Ada satu ketua kelompok tani, bahkan dia sebenarnya tingkatnya ke seprovinsi waktu itu di daerah Pasaman. Jadi dia memanfaatkan limbah pabrik padat serabut ini diminta ditambahkan pupuk kandang dan plan katalis diolah menjadi pupuk. Pada waktu itu pupuk sulit,
pupuk sulit, pupuk langka, ternyata Pak Jisiono ini sangat membantu. Kenapa? Karena dengan prosesnya itu ternyata memberi sawitnya seperti mendapatkan pupuk. Ya bedanya kalau pupuk organik itu tentu butuhnya banyak. Kalau satu karung itu kira-kira konversinya bisa 1 ton gitu ya. Satu karung pupuk karungan. Kalau pupuk organik dari limbah ini kira-kira 10 kalinya. Tapi sangat membantu gitu ya. Apalagi di saat sekarang ini harga pupuk lagi mahal. Kalau bisa kita upayakan limbah-limbah ini bisa menggantikan. Banyak teman-teman kita sudah melakukan seperti Pak Jisiono tadi ya, membuat si limbah ini menjadi pupuk, menggantikan pupuk NPK. Ini tentu nilainya sangat luar biasa. Padahal ini dari limbah. Ya kalau pasarnya tentu sawit, plant katalis tidak masuk ke pasarnya sawit karena pasar sawit itu minyak dan lain-lain tentunya bukan di situ ya, plant katalis. Pendukungnya bank atau koperasi tentu, karena anggota koperasinya atau yang pinjam bank ini dengan hasil yang baik, tentunya pembayaran kreditnya menjadi lancar dan tidak terjadi macet. Nah, ini tentunya plant katalis banyak berperan. Berikutnya, ya bagaimana dengan di jagung? Ini salah satu contoh karena kan banyak sekali komoditas. Kalau tadi komoditas perkebunan, saya ambil contoh sawit, untuk yang tanaman pangan, contohnya jagung. Nah, saya suka dengan gambar yang paling kiri itu Bu Vivi ya di Ruteng yang sangat gencar untuk mengajak petani memakai plant katalis untuk mendampingi pupuk. Mau beli pupuk, akhirnya beli pupuk dan plant katalis. Mau beli pestisida, akhirnya beli pestisida dan plant katalis. Akhirnya banyak sekali berbagai tanaman, akhirnya semua pakai plant katalis. Ini yang kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian, mengacu seperti yang dilakukan Bu Vivi ini. Jadi akhirnya plant katalis diminati di semua komoditi. Yang awalnya tadinya komoditi yang datang jagung, padi gitu ya. Tapi ternyata dipakai yang lain bisa, pakai yang lain bisa. Akhirnya komoditi-komoditi yang ada semua pakai plant katalis. Yang kedua, jagung ini pada usaha taninya. Kalau tadi di Sapodi di tokonya, di usaha taninya, di kebunnya, di situ ada catatannya. Nah, waktu itu yang dikunjungi Pak Dokter ini ya, Pak Dokter kita Pak Idrus di Gorontalo. Jadi terjadi penghematan penggunaan pupuk. Meskipun itu pupuk subsidi, itu pun masih bisa dikurangi dengan baik. Artinya menghemat dengan sangat baik. Belum terhitung tidak pakai lagi pestisida. Nah, tentu penghematannya bertambah lagi. Dan yang luar biasa, produksinya ternyata tinggi. Sudah pupuknya lebih sedikit atau berhemat, pestisidanya tidak pakai, kalaupun pakai itu sangat jarang, ternyata produksinya tinggi. Karena waktu itu saya sempat mencatat, karena di Gorontalo itu kan semua daerah ditanam jagung. Gunung juga tanam jagung, lereng-lereng semua tanam jagung. Jadi waktu saya saksikan yang di rumahnya namanya di sana Ayahanda ya, kepala desa. Gimana pakai plant katalis? Saya cuma dapat hasil itu 2,5 ton 1 hektar. Setelah pakai plant katalis dapat sampai 5 ton. Padahal sudah berkurang pupuk NPK. Ini tentu kabar yang menggembirakan. Di pabriknya mungkin proses jagung tidak banyak tidak banyak sampah ya. Sampahnya mungkin hanya itu aja ya, yang terbang-terbang itu asalnya yang kulit-kulit atau apa itu paling buat bahan bakar. Tetapi ternyata ada prospek di pasarnya ya. Setelah usaha tani jagung panen dibeli oleh pabriknya pabrik makanan ternak. Pabrik makanan ternak, konsumennya siapa? Pasarnya tentu peternak. Ada peternak unggas, peternak sapi dan lain-lain. Kita beri contoh peternak unggas atau contohnya ternak ayam. Bagaimana plant katalis menolong ya? Ini bisa belajar banyak dari leader kita Pak Juston. Ya, Pak Juston punya pengalaman yang unik. Jadi ditelepon adiknya, kan aku kayaknya harus jual mobil. Kenapa? Ini satu paket 10.000, ini 2 paket. Ayamnya mulai mati-mati gitu ya.
karena di ayam ini, apalagi yang ada kerjasama dengan pabrik pakan ini kan biasanya dihitung maksimal kematian 2%. Kalau 2% itu masih oke lah ya. Kalau satu paket 10.000 ekor berarti 2% itu 200 ekor mati ya. Ini 2 paket 400.000 ekor itu mati. Itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah lebih dari itu, siap-siap tidak dapat apa-apa malah mungkin rugi atau bangkrut. Itu yang dialami. Dan Pak Guston ingat, plant katalisa itu yang beli bukan hanya kebun sawit, tetapi yang ternak-ternak ayam, gitu ya. Akhirnya ditanyakan, Dek, masih ada itu yang dulu abang tinggal di sana, masih itu plant katalis, kasih ya, kasih keminumannya, kasih untuk nyemprot kotorannya, dan akhirnya selamat, berhenti kematian ayamnya, ya, sehingga akhirnya bisa menikmati dan tidak jadi kekhawatiran yang hampir menyebabkan kebangkrutan itu terjadi ya. Ini pasarnya para peternak ayam karena dari pabrik bahkan ternak ya, bahkan ayam ya. Pendukungnya ya tentu sama, mensukseskan panen petani atau si peternak ayam sehingga kreditnya lancar, tidak macet. Nah, ini menjadi buat kita ya, menjadi modal buat kita untuk berbicara lebih banyak ke mereka. Berikutnya, ya jadi kalau diulas atau kita jabarkan satu persatu, potensi dalam agribisnis jagung gitu ya. Pertama di tokonya, gitu ya, di tokonya mendampingi pupuk dan pestisida. Kenapa? Supaya pupuknya mudah diserap. Pestisida supaya resisten atau residu pestisidanya itu segera dibilas ya. Karena sebenarnya jagung itu ada ketentuan. Jagung itu yang masuk ke pabrik itu sebenarnya dipilih. Yang kandungan aflatoksinnya itu hanya boleh, kalau nggak salah hanya boleh 0,1%. Saya ingat waktu itu ya. Nah, akhirnya dengan mendampingi pupuk dan pestisida, tadinya hanya pada jagung, padi, dan lain-lain, akhirnya berkembang ke tanaman-tanaman yang lain, karena bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Usaha taninya tidak diragukan lagi, mau jagung, mau padi, mau sawit, coklat, kopi, dan lain-lain. Kita sudah terbukti meningkatkan dengan sangat baik. Ternyata di pasarnya pun juga berperan, terutama pasarnya pabrik pakan ternak. Ya, dari jagung masuk pabrik pakan ternak. Nah, pakan ternak ini tentu pasarnya para peternak. Ya, kenapa? Ternyata sumber masalah kematian ayam tadi sanitasinya. Untuk mencegahnya berarti sanitasi harus diatasi. Kemudian diberikan sedikit keminuman supaya tidak asam di lambungnya ayam. Ditambah satu lagi, ini bisa untuk mengolah limbah ayam menjadi kompos yang berkualitas. Nah, ini menjadi prospek tambahan. Bisa menjadikan limbah ayamnya menjadi barang dagangan atau jadi kompos gitu ya. Koperasinya atau banknya, lembaga pembayarannya tentu senang. Kenapa? Karena kalau kematian bisa dicegah, panen juga berhasil, tentu pembayaran kreditnya menjadi lancar, tidak terjadi kredit macet. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau untuk usaha tani jagung kita sedikit mereview, karena jagung tentu yang banyak ditangani adalah di kebunnya bagaimana menanam yang berhasil, begitu ya. Pertama tentu lahannya, ya lahannya itu bisa dibajak. Kalau dibajak halus artinya dikeburkan, itu bisa untuk 2 atau 3 kali tanam jagung. Nah, jadi tanam sekarang karena sudah dibajak, tanam sekarang. Setelah panen, nggak usah diapa-apain, tinggal dituga lagi, dipakai buat tanam lagi. Sekali bajak untuk 2 atau 3 kali tanam. Atau dengan TOT, tanpa olah tanah. Ini biasanya pada tanah-tanah bekas sawah. Bekas sawah, dipilih mana tunggak-tunggak padi itu yang mau ditugal, digejik. Ya. Digejik, kita masukkan jagungnya, kita taburi, entah pakai abu atau pakai tanah yang lembut, supaya tertutup, gitu ya. Nah, baru nanti disiram atau disemprotkan katalis supaya memberi air sedikit gitu ya,
Dan terlebih penting lagi kita mengamankan, ya. Tentunya kalau ada kompos yang untuk nutup kompos lebih bagus. Nah, yang kedua benihnya ini sangat penting. Yang beberapa waktu yang lalu Pak Edi Suyono ya banyak waktu itu mengajak diskusi ini karena namanya bule, penyakit bule, penyakit warnanya kuning atau putih itu momok yang berat buat para petani jagung. Bahkan pernah ada satu merek waktu itu sampai orang Jawa Timur kalau ketemu merek itu langsung trauma karena hampir semuanya kena bule, ya. Nah, ini ternyata yang sangat efektif untuk mengatasi bule ya plant katalis. Setiap 1 kilo bibit jagungnya ditaburi plant katalis, dipercek-percek, artinya dibaca sedikit, terus diaduk-aduk. Tujuannya untuk melengketkan, ya. Karena bule itu jagung lagi diletakkan bersentuhan dengan tanah sudah ngeroyok. Kalau tidak ada pelapisnya ya udah wassalam gitu ya. Tetapi kalau sudah kita lapisi dengan tadi plant katalis, si spora-spora jamur ini tidak mampu untuk menempel. Itu yang terjadi. Karena bule ini sangat sangat menyakitkan. Bayangkan jagung ditanam bagus-bagus, tumbuhnya bagus, tapi sebenarnya bibitnya, benihnya sudah ketempelan sama spora jamur. Nah, waktu sudah tumbuh, mulai agak adem-adem, ada lembab-lembabnya, asamnya nggak dibereskan, terus tumbuh dari spora atau bibit jadi jamur. Nah, kalau sudah tumbuh jadi jamur, dia sudah istilahnya mengisap apa yang ada di dalam itu, sehingga nanti berubah warnanya, tadinya bagus-bagus jadi kuning atau putih. Sudah di situ petani pusing. Dan karena sifat jamur ini nyebarnya mudah, karena sporanya itu mudah diterbangkan angin, nyebar. Sehingga semuanya bisa kena. Nah, ini plant katalis sangat efektif untuk mengatasi bule, terutama perlakuan di benihnya. Kemudian ditanam ya di bugar atau gejikan tadi, diisi benih, ditutup, kemudian disemprot. Disemprotnya ukuran agak pekat 5 gram, karena kalau semprot kan kita tahu dapatnya sedikit. Tapi biarpun sedikit karena kita hanya butuh untuk melindungi daerah akar. Kemudian dipupuk 2 kali. Pupuknya boleh pakai ukuran ini ya, boleh juga rekomendasi atau yang biasa dilakukan di daerahnya masing-masing. Tetapi yang penting setiap pupuk, entah NPK, entah urea, entah KCL, itu dicampur dengan plant katalis. Ya, seperti tadi Bu Bibi tadi mendampingi pupuk, dicampurkan, ya, begitu. Nah, kemudian disemprot. Nah, 3 kali pun cukup. Kalau mau bagus 5 kali ya boleh. Untuk jagung kita tahu kita sudah banyak belajar tanaman pangan butuhnya 2,5 gram per liter ya. Nah, pemeliharaan ya inilah istilahnya masing-masing daerah kadang-kadang berbeda-beda ya. Nah, kalau di sawah mungkin 30 penyangan karena bekas sawah biasanya tidak tumbuh rumput. Kemudian dibumbun perlu, kalau dibumbun sebaiknya bagus ini. Tapi kalau sawah itu kadang-kadang nggak dibumbun juga karena dia waktu diketik itu dia cukup kuat ya. Kemudian ada yang dipangkas, tetapi ada juga yang tidak dipangkas. Kalau dipangkas itu biasanya setelah tongkolnya berambut dipangkas, kira-kira 24 hari sebelum panen. Jadi nanti keringnya kering di kebun. Berikutnya, ya. Nah, bagaimana dengan sawit? Ya, dengan sawit. Jadi bibit masih di polybag itu semprot atau siram 2,5 gram per liter air tiap 2 minggu. Nanti kita akan dapatkan bibit sawitnya tidak ada yang mati, kemudian tidak berpecah, tidak mati pucuk, mulus dan tumbuhnya besar. Ini yang sangat senang. Yang kedua, kalau mau nanam tuh apapun biasanya kalau dipakai kompos itu sangat bagus untuk menstimulasi pertumbuhan bibit ini. Nah, sehingga disarankan entah komposnya dapatnya dari kotoran hewan atau dari pabrik, limbah pabrik tadi ya. Setiap 1 ton itu kebutuhan plant katalisnya berapa sampai setengah kilo. Kalau disemprotkan kira-kira bikinnya 5 gram per liter air. Ya, disemprot atau siram rata, diaduk rata, diamkan dulu difermentasi 2 minggu baru digunakan, minimal 2 minggu. Nah, aman, jadi sudah menjadi kompos yang baik. Nah, persiapan lahannya, kalau sawit itu yang paling penting harus dibuatkan drainase. Sawit itu kuncinya 1, butuh airnya banyak, tetapi tidak boleh airnya menggenang. Ya.
Jadi nanti dibuatkan lubang tanam, setelah drainase dibuatkan lubang tanam, di situ ada ukurannya, panjang lebar dalamnya 50, jarak tanamnya di situ dada 8 kali 9, diisi kompos tadi, diisi NPK, jangan lupa diisi pankatalis, karena ini yang bagian yang paling penting untuk mengamankan daerah perakaran untuk pertumbuhan bibit atau bayi kita, kan gitu. Kemudian kita tanam, jangan salah bibit, sawit itu bibitnya harus apa? Hibrida tenera. Jadi tidak bisa bikin sendiri dari brondolan, tidak boleh. Jadi memang harus dikawinkan dari jantan Visidera, betina juga dikawinkan, nanti hasilnya hibrida tenera, itu yang menjadi sawit yang diharapkan hasilnya bagus. Ya. Dipadatkan, setelah dipadatkan disiram pankatalis, ya 2,5 gram per liter. Tentu kalau satu tanaman butuhnya bisa cukup banyak, bisa 5 liter. Gitu. Kemudian pupuknya rutin ya, rutin, dan jangan lupa setiap kali pupuk dicampur dengan pankatalis. Atau pankatalisnya diberikan secara rutin tiap 4 bulan sekali, ya, dengan cara di perawatan itu ditugal. Kalau belum berbuah atau masih TBM, tanaman belum menghasilkan, itu 10 sampai 40 gram. Kalau tanaman sudah produksi atau tanaman menghasilkan, TM 50 sampai 80 gram per pohon tiap 4 bulan saja. Kita perlu tiap 4 bulan membuat tanah kita itu jangan sampai kena asam lagi. Ya, jadi kenapa harus rutin tiap 4 bulan? Kita menjaga perakaran sawit kita itu bebas dari racun asam. Semprot kalau masih memungkinkan disemprot karena masih terjangkau, 2,5 gram pankatalis per liter. Karena kita tahu tanaman keras, tanaman pohon itu rata-rata 2,5 gram per liter. Kemudian kalau yang baru pertama pakai tapi sudah tinggi, bisa dibantu diletakkan di pelepah paling atas, ya, dibungkus kertas koran, cukup 10 gram saja, dipakai galah atau kayu yang panjang, diletakkan di pelepah paling atas, supaya nanti kalau hujan, karena pakainya kertas koran ini kan membasahi. Jadi nanti larutnya pelan-pelan, kemudian mengalir dari pelepah atas ke bawah, itu membantu untuk sawit kita sehat, makin cepat sehat. Dan untuk sawit, perawatan biasanya kita jaga piringannya itu bersih. Karena piringan ini tempat sawit mengambil makanan. Nah, tentu yang lain orang sawit sudah biasalah pemangkasan pelepah. Ini ilmunya orang-orang kebun sawit, ya. Ya, berikutnya. Ya, jadi untuk usaha tani di lapangnya saja. Artinya ini bagian yang agroteknologinya di lapang saja. Ternyata plant katalis pada jagung itu tadi hemat pupuknya bisa 30%, pestisidanya bahkan sering menjadi tidak pakai. Jadi kalau menghemat pupuknya saja itu sudah menghemat 300 ribu. Belum ditambah pestisidanya, karena pestisida itu bagian yang mahal. Ini sebenarnya yang 300 ribu itu untuk pupuknya, ya. Dan hasilnya apa? Tadi Pak Ayahanda tadi, kepala desa tadi, saya mendapatkan dari 2,5 sekarang 5 ton, 2,5. Nggak usah mulu-mulu kita naik 1 ton saja per hektar. Dengan harga jagung kita tahu juga sudah ada harga dasarnya 3.000 lah paling murah. Ada 3 juta per hektar tambahan pendapatan kalau naiknya hanya 1 ton, padahal banyak yang naiknya jauh lebih dari itu. Ya. Bagaimana dengan di sawit? Di sawit setiap tahun karena 4 bulan sekali cukup dengan 3 PS05, ya. Sekali pupuk nugal itu 1 bungkus PS05, 1 tahun 3 kali karena tiap 4 bulan. Dengan harga sekarang 760.000, itu kira-kira mengeluarkan tambahan modal 2,28, meskipun NPK-nya bisa dihemat sampai 30%, ya. Kalau non subsidi, wah itu besar, penghematan NPK-nya bisa di atas 1 juta. Ternyata setelah sawitnya mulai pulih sehat, kenaikan TBS-nya luar biasa, bisa dari 0,5 sampai 1,5 ton per bulan kenaikannya saja, ya, kenaikannya saja. Padu gitu biasa buah-buahan gitu, kakal buah-buahan
kenaikan yang luar biasa. Per tahun bisa sampai 15 juta. Itu kalau harga sawitnya 1.500, padahal sekarang harga sawitnya luar biasa, di atas 3.000. Jadi bisa dirasakan betapa peningkatannya menjadi sangat menyenangkan. Berikutnya. Ya, ini sedikit gambaran kasus agribisnis integrasi. Artinya agribisnis yang dibuat tumpang sari. Tapi tumpang sarinya unik, tidak tanaman dengan tanaman, tapi tanaman dengan hewan, gitu ya. Dan kasus ini diteliti. Nanti kita akan lihat hasilnya. Tapi di sini disebutkan padi, tumpang sari itik, tumpang sari ikan, tumpang sari dagwit. Dagwit itu tanaman air ya, seperti yang nampak di itik itu. Gampangnya asola gitu ya. Nah, di situ bisa dilihat dari bagian alur gambarnya. Jadi limbah padinya, dedaknya itu kepakai buat pakan itik dan ikan. Nah, kemudian di kolam itu kotoran ikan campur kotoran ternak itiknya itu kalau dialirkan ke sawah, sawahnya menjadi bagus. Ini juga yang menjadi pengalaman kita waktu kita dulu kerjasama dengan IPB penelitian padi. Ternyata kenapa kok semuanya bagus, yang tidak pakai pokoknya yang perlakuan yang paling buruk pun juga bagus. Rupanya ada aliran air dari kolam lele, jadi akhirnya mengganggu penelitian. Ya. Karena di tempat lain beda, ini ternyata aliran air limbah dari lele ini menjadi pupuk yang bagus buat sawah tadi. Nah, tanaman airnya, dagwitnya, ini untuk pakan itik, karena tinggi protein. Dan limbah itik tadi kenapa menyuburkan? Karena di situ kaya NPK, ya. Dan ternyata ada sisi baik yang lain. Itiknya ini makan keong, makan tiram, makan parasitnya ikan. Jadi membantu padi dari parasit-parasit atau hama-hamanya. Ini siklus yang sangat unik. Ya, berikutnya. Dan ini hasil yang diteliti, ya. Ini dilakukan di Vietnam, ya, diteliti. Jadi tadi apa? Padi, tumpang sari itik, ikan dan dagwit, ya. Di situ nampak ada kandangnya itik di atas kolam, kemudian nanti airnya dialirkan ke sawah. Diteliti selama 6 bulan. Kepadatan ikannya 3,84. Jadi kira-kira anggap aja 4 ekor per meter kubik air. Jadi kalau 1 hektar 10.000 berarti kali 4. Isinya 40.000 gitu ya. Nah, kemudian kepadatan itiknya itu 0,4 per meter persegi. Artinya kalau luasnya 2,5 itu 1 itik. Gitu ya. Kalau 10.000 berarti itiknya ada 4.000. Ini yang dihitung hanya produksi ikannya saja. Ternyata dengan pola tadi, pola tumpang sari ini, produksi ikannya terbantu sekali. Dengan kandang itik di atas kolamnya ini, menghasilkan 1 tahun itu 9,6 ton hasil ikannya. Padahal kalau tidak ada kandang itik di atasnya, ini ikan hanya menghasilkan 2,5 ton per hektar per tahunnya. Nah ini bisa menjadi satu gagasan, gitu ya. Berikutnya Bu. Ini contoh integrasi yang lain antara tanaman pangan dan ayam. Ini mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah untuk ini ya, untuk membayangkannya. Jadi kita tanam padi atau jagung, tanaman pangan, tentu hasil jagung atau padinya kita jual ke pasar, ya. Kita jual ke pasar atau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, untuk konsumsi. Demikian juga dengan ayamnya, ayamnya untuk konsumsi atau kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya dijual ke pasar, ya. Kemudian dari padi ini dedaknya dari jagung bekas-bekasnya ini bisa untuk pakan ayam. Kotoran ayamnya bisa digunakan untuk pupuk padi atau jagungnya. Jadi siklusnya menjadi saling melengkapi di situ saja. Tidak usah inputan dari luar, ternyata cukup dari situ. Ini integrasi pangan dan ayam. Tinggal nanti diteliti berapa keuntungan yang didapatkan. Seperti tadi ikan yang di atasnya ada kolam itik. Ya. Berikutnya.
Ya, kalau ditanya seberapa besar prospek agribisnis, ya, ini ada gambar, ya, ada gambar Bapak bisa perhatikan. Pertama di tahun 1900 dengan populasi manusia 1,6 miliar atau billion, itu satu petani itu menghidupi atau memberi makan 10 orang. Tahun 1900 masih pakai sapi, masih pakai bajak manual, ya. Kemudian berkembang ke tahun 1950. 1950 Indonesia baru 5 tahun merdeka itu ya. Populasi dunia 2,5 miliar, 2,5 billion. Jadi satu petani itu memberi makan 27 orang. Jadi peran petani menjadi semakin besar. Dan tentunya tidak bisa kalau hanya mengandalkan yang manual-manual sehingga berkembanglah alat-alat pertanian, ya, traktor dan lain-lain. Nah, ini bisa dibayangkan meskipun di kita di tahun itu masih pakai manual, ya, masih pakai sapi bajak manual. Di tahun 2000, ya, di tahun 2000, jadi berapa tahun itu? Di tahun 2000, populasinya menjadi 6 miliar, 6 billion. Satu petani memberi makan 1.300. Jadi betapa makin pentingnya petani. Apalagi nanti di tahun 2030. Sementara sekarang di tahun 2020, saya mendapatkan data jumlah penduduk dunia itu sudah 7,753 miliar. Jadi peran petani semakin dibutuhkan. Baik itu petani yang garap apa kadarnya, atau petani yang berdasi, atau petani modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi ataupun dengan tentunya teknologi-teknologi yang diperlukan untuk pertanian itu semakin efektif. Bahkan sebenarnya ada satu videonya. Dulu 1 meter persegi itu hanya untuk menghasilkan 4 ton kentang atau 4 ton bahan, ya, bahan umbi-umbian. Tetapi sekarang 1 meter persegi itu harus dipakai untuk menghasilkan 80, dari 4 kilo menjadi 80. Ternyata itu memungkinkan. Bagaimana caranya? Dengan cara pertanian hidroponik. Nah, contohnya itu, artinya apa? Tidak tergantung hujan, tidak tergantung air irigasi, tetapi airnya berputar dari situ. Seperti tadi, ya, seperti dalam siklus-siklus integrasi tadi. Jadi dengan populasi penduduk yang makin tinggi, petani pasti berkurang. Karena apa? Karena semakin ke depan itu, ya, memang alam, ya, tidak banyak yang jadi petani, tetapi kalau petaninya petani berteknologi, nanti generasi ini yang akan menikmati. Kontribusinya sementara diharapkan makin besar untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu atau berkembang yang begitu besar, ya. Dan tambah lagi jenis pangan yang diinginkan masyarakat modern pun makin bervariasi. Dulu ya cukup dengan istilahnya kebutuhan pokok, kalau sekarang tidak cukup. Sekarang makanan harus banyak variasi, harus ada yang fresh food macam-macam, ya. Dan itu membutuhkan bahan-bahan pertanian atau produk pertanian yang bervariasi. Ya, berikutnya, Bu. Ya, jadi review dan kesimpulan dari yang tadi kita jabarkan. Pertama, kita pahami bahwa agribisnis itu usaha di pertanian, tentu namanya usaha harus mendapatkan untung. Bisnis itu harus untung. Kedua, agroteknologi tadi adalah bagian dari agribisnis yang fokus pada pertumbuhan tanaman sampai panen, gitu ya. Yang ketiga, pendukung agribisnis, karena agribisnis itu cakupannya luas, bukan hanya nanam di kebun atau sawah, tetapi sapukinya, tokonya ada di situ, termasuk. Kedua, usaha tani di sawah atau di kebunnya. Kemudian proses atau pabriknya. Jadi memang luas sekali. Dan yang tentu pasar, terutama 4 ini faktor di dalam agribisnis. Manfaatnya, kalau nanti Bapak Ibu pengen jadi pebisnis, masuk ke agribisnis, atau mungkin nanti ada teman kolega yang punya kemampuan tapi bingung, akan membantu pelestarian alam, membantu masyarakat ikut bekerja di dalamnya, dan tentunya investasi, karena tetap namanya bisnis harus. Kalau tidak untung ya tidak usah diteruskan, kan begitu. Peluang pelan katalisnya tadi dari sapudinya, toko pertaniannya masuk,
di pengusaha bibitnya masuk, di usaha taninya atau dalam perawatan tanaman masuk, yang selama ini kita Bapak Ibu lakukan, pengolahan limbah pun juga masuk, dan pasarnya, tadi contohnya apa, pasar ayam, ternak ayam juga masuk. Ya. Jadi kalau peluang plant katalis di sawit tadi tentu banyak pada bibit, ya, kemudian pada produksi TBS-nya, kemudian pada pengolahan limbah pun sebenarnya menjadi prospek juga. Untuk di jagung, peluang plant katalis itu pada tentu dalam membantu efisiensi pupuknya, ya. Kemudian produksi jagungnya meningkat seperti tadi yang diceritakan oleh Ayahanda kepala desa tadi, dan ternyata di hilirnya, di pemasaran atau di pasarnya membantu ayam tidak mati, ya, di konsumen atau di pasar para peternak ayam, ya. Nah, terus tadi ada integrasi yang pertama jejak padi, kemudian azola untuk pakan itik dan ikan, gitu ya. Karena kan kalaupun itik makan jejak tadi kan juga yang tercecer juga dimakan ikan. Sementara limbahnya dari ikan dan itik ini sangat bagus untuk padi, menggantikan pupuk. Kemudian integrasi yang kedua tadi yang pangan dengan ternak, ini mudah membayangkannya, limbah ternaknya, kotorannya itu bisa digunakan untuk pupuk. Kemudian hasil tanaman pangannya selain dijual atau untuk konsumsi sendiri, limbahnya, jejaknya atau limbah dari jagungnya kita berikan untuk pakan ternak atau unggas, gitu ya. Jadi prospek agribisnisnya ini tentu terbuka, tentu cerah, karena tidak bisa dibungkuri kebutuhan pangan tidak turun, sementara petaninya sedikit, ya, apalagi dengan bertambahnya penduduk. Jadi peran petani dituntut semakin besar. Ayo tolong ngasih makannya, kalau tadi terakhir berapa? Satu orang ngasih sekian banyak, ternyata tidak cukup lagi, harus lebih banyak lagi. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk memotivasi para petani kita, hasil lebih baik, lebih banyak, panen lebih bagus, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat, kemudian pangan untuk penduduk atau dunia ini juga tercukupi, gitu ya. Berikutnya, wah, rupanya sampai di sini yang perlu saya sampaikan. Saya boleh dibantu untuk videonya, Bu, tetapi nanti setengahnya saja, karena nanti kalau saya sudah sampai tiga itu komoditi yang ketiga itu, ya, itu cukup saja, ya. Nanti saya berikan sedikit penjelasan. Ya, silakan, Bu. Ya. Jadi nanti kalau sudah yang ketiga itu dari 20 peluang itu yang ketiga sudah cukup, ya. Kita hanya memberi gambaran. Sudah ya, Pak, ya. Of any type of farming, most people don't realize how important agriculture is to their everyday. Every time you go in the grocery store to buy meat or any kind of fruit or vegetables, you are buying an agricultural product. Agricultural business, also known as agribusiness, is the farming, management, production, and marketing of agricultural commodities such as livestock and crops. Today we are sharing list of 20 profitable agricultural business ideas to start your own business. Number 1. Open a nursery operation. 20 usaha tani yang sangat menguntungkan, gitu ya. Number 2. Think about beekeeping business idea. Yang kedua, memelihara lebah, ya, karena cakupan. Number 3. Open a farmers market vending business. Jualan hasil pertanian, gitu ya. Number 4. Start a livestock meat manufacturing business. Membuat pakan ternak, itu pasti menjadi bisnis besar. Dan lain-lain, ya. Start a snail farming business. Ini Anda beri gambaran. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih luas, ada di YouTube. Bahkan ada yang memberi gambaran sampai 100 peluang usaha di bidang itu. Dan ternyata sangat luar
biasa, masuk akal dan. Number 8, start a PVEX processing business. Ya. Ya, jadi nanti. Number 9, start a soy production business. Nanti bisa buka di YouTube. Number 10, hatchery operation business idea. Oke, saya sustainable farm consulting business. Waktu saya kembalikan ke Number 2. Oke, sudah ya Pak videonya? Cukup ya. Sudah. Oh, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Suryo atas penjelasan dari materi training kita kali ini. Oke, Bapak Ibu boleh ajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu ya. Kalau saya rangkum tadi Pak ya, mungkin memang banyak sekali ya. Apa ini? Dispet ada tertutup kitab. Oh, oke. Baik Pak, nanti videonya bisa dicari di YouTube ya Pak ya. Oke, Pak. Pak Suryo, mungkin seperti tadi yang saya sampaikan di awal begitu ya, memang di agribisnis ini kan potensinya sangat besar ya, karena di Indonesia ini termasuk atau dikenal sebagai negara agraris begitu ya, dan yang mengerjakan atau yang menggarap ini sangatlah sedikit begitu. Dan tadi di awal videonya Pak Suryo kan ada dari sekolah SMK ya Pak ya, yang dengan belajar dari agribisnis ini dengan baik sekali begitu kan. Nah, kalau semisalkan nih Pak ya, mungkin memang dari saya sendiri begitu ya menyimpulkan, oke, plant catalyst ini sangat baik sekali dan bisa untuk bisa masuk ke semua dari agribisnis nih begitu ya. Nah, yang terpenting dari unsurnya itu, apakah betul nih Pak? Mungkin secara gampangnya saja, plant catalyst begitu itu sangat baik sebagai pendamping, gitu ya, pendamping pupuk dan pendamping pestisida. Nah, apakah dari kandungannya yang paling besar yaitu di P2O5 itu Pak, yang 12%. Ya kan, di situ ada unsur fosfornya begitu ya, hara makro esensial begitu ya, yang memegang peranan penting untuk proses fotosintesis, asimilasi dan respirasi. Betul begitu ya Pak ya. Jadi itulah yang menjadikan bisa untuk semua dari sektor agribisnis itu bisa dimanfaatkan. Begitu ya Pak, atau ada yang lain Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi ini komprehensif, jadi banyak sekali. P2-nya, P2O5-nya itu tersedia langsung, ya, berbeda dengan P2O5 yang dari pupuk, yang biasanya dari batuan fosfat, ya. Ini sangat penting untuk menolong tanaman dalam memberi energi pada waktu fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan P untuk energi, ya. Nanti adenosin naik menjadi ADT, ADP menjadi ATP dan lain-lain. Itu diproses di dalam tubuh. Kalau dijelaskan itu harus ini tersendiri ya. Kemudian ada sifat basa kuatnya. Nah, ini yang sangat menolong karena hampir seluruh tanah di negeri kita ini asam. Dan kalau sudah kita selalu kan berkali-kali menyamakan seperti atau menganalogikan seperti lambung kita itu kalau asam bermasalah, makanan menjadi tidak bermanfaat. Ini sama. Kalau tanah kita juga asam lambungnya tidak dibereskan, pupuk dan lain-lain menjadi tidak ada manfaatnya atau mubazir. Nah, makanya waktu itu pernah sampai dikeluarkan statement di waktu oleh pemuda setempat, kenapa kok pupuknya yang datang sekarang setengah dosis, tetapi malah hasilnya lebih unggul dibandingkan yang sebelum-sebelumnya dosis penuh. Karena dengan asam yang tidak dibereskan, penyerapan pupuknya kurang dari 30%. Menjawabnya seperti itu. Belum lagi yang lain. Pupuk ada unsur-unsur di dalamnya, ada CUZN yang sifatnya adalah seperti, dia sifatnya kofaktor enzim. Karena di dalam reaksi itu harus ada enzim untuk mempercepat reaksi, termasuk di dalam tanaman. Nah, untuk mengaktifkan enzim itu harus ada kofaktornya. Kofaktornya itu ada di dalam plant katalis, sehingga CUZN gitu ya, sehingga
unsur-unsur di dalam plant katalis ini sebenarnya unsur-unsur yang merupakan kunci untuk tanaman bisa sehat secara alami. Itu tentunya ilmunya di fisiologi tanaman ya. Begitu ya. Ya. Oke Pak, terima kasih ya. Jadi sudah agak sedikit tercerahkan saya. Baik Pak. Baik, kita akan ada di kolom chat terlebih dahulu nih Pak, dari Pak Suyatno. PS 2006 bisa juga untuk minuman ternak ayam, apa harus difermentasi mungkin ya, atau difermentasi langsung? Mohon pencerahannya Pak Suryo. Ya, jadi karena Pak Suyatno kan di Jambi ya, jadi nanti bisa ngobrol langsung dengan Pak Juston ya, yang punya pengalaman langsung, punya banyak konsumennya ternyata dipakai untuk di ternak ayam gitu ya. Jadi ternyata ayam itu bisa mati karena sanitasi yang buruk. Karena kotoran-kotoran itu ternyata menimbulkan penyakit. Dan ternyata itu dengan sekali tempo disemprot dengan katalis, itu ternyata tidak menyebarkan penyakit atau jamur-jamur atau bakteri yang biasanya tumbuh. Yang kedua, dimasukkan sedikit ke minumannya seperti itu, sehingga pengalaman itu dipakai juga untuk peternak yang lain, termasuk waktu Pak sendiri mengalami adiknya waktu mengalami masalah yang cukup gawat pada ayamnya. Ya, jadi nanti Pak Suyatno bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Juston ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryo. Bisa langsung ke Pak Juston ya, Pak Suyatno, untuk lebih detailnya, begitu ya, karena memang yang lebih experience ya. Baik, ini ada Pak Penatar Berutu ya, Aceh Singkil. Ada pertanyaan atau say hello nih Pak? Selamat siang Pak Penatar. Oke. Ya, selamat siang Silakan. Pak Suryo. Ya Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Ada yang ingin saya tanyakan ini Pak. Saya nggak tahu apakah tadi udah dibahas oleh Bapak, karena saya nggak begitu mengikuti semua, karena sambil di kantor juga saya ini Pak. Ini Pak, ada banyak konsumen kita itu sering tanya, apakah pupuk plant katalis ini dapat diaplikasikan bersamaan dengan pestisida dan seperti itu, seperti racun rumput atau insektisida untuk hama penyakit, nah seperti itu Pak. Ya itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Penatar. Saya langsung ya, jadi memang anjurkan kalau untuk dengan pestisida kita anjurkan sebaiknya terpisah. Kalau untuk pupuk dan lain-lainnya mungkin bisa dicampurkan, tapi kalau untuk pestisida ini biasanya kita anjurkan terpisah karena memang ada fungsi yang berbeda Pak. Racun rumput itu untuk mematikan rumput, kalau kita campur dengan bahan katalis tentunya nanti kan kontradiksi ya, bahan katalisnya itu untuk menghidupkan, satu untuk mematikan. Kedua rata-rata pestisida itu kan dari gugus-gugus asam-asam fenol Pak. Jadi kalau asam dengan berbenturan dengan basa ini kan nanti melemahkan. Memang katalis basa kuat, jadi nanti sebenarnya efek dari pestisidanya menjadi agak berkurang gitu. Kemudian kalau dicampurkan kepekatannya meningkat kan berarti harus ada yang diturunkan, entah katalisnya itu diturunkan atau pestisida diturunkan. Ada beberapa jenis pestisida utamanya untuk jamur itu memang kadang-kadang bisa dicampurkan. Contohnya mangkosep gitu ya. Mangkosep itu kadang-kadang masih bisa dicampurkan dengan bahan katalis, tetapi pada konsentrasi yang rendah. Nah, jadi untuk menghindari supaya tidak berbenturan itu, kita menganjurkan kalau bisa bahan katalisnya diaplikasikan terpisah. Bahkan harapan kita setelah pakai plant katalis itu pemakaian pestisidanya, tapi bukan racun rumput ya, untuk hama atau penyakit itu menjadi berkurang atau bahkan kalau bisa tanpa. Karena untuk jagung dan padi pakai plant katalis biasanya kalau kita pantau itu sampai akhirnya tidak pakai racun.
entah insektisida ataupun ataupun untuk penyakitnya, fungisida. Bapak mungkin pernah dulu yang di di daerah binaannya Pak Leo, Pak Sitorus ya kalau nggak salah, saya lupa. Itu ya benar Pak Sitorus ya. Ya Pak ya. Itu mengalami penghematan yang luar biasa karena ternyata pemakaian pestisidanya menjadi sangat minim sekali. Bahkan waktu itu mungkin hampir nggak pakai. Karena anjuran kita pakai plant katalis, kita lebih utamakan pengamatan. Kalau tingkat serangannya tidak mencapai ambang batas ekonomi, sebaiknya nahan untuk tidak menggunakan pestisida. Meskipun dekat-dekat kita sudah mulai kena, tetapi selama kita pantau rutin di tempat kita tidak mencapai ambang batas ekonomi, kita tidak perlu menggunakan pestisida dulu. Waktu itu kita kasih ukuran ambang batas ekonomi itu kalau 1 meter itu kita coba cek apakah ada 10 itu nilai ambang batasnya, entah telurnya, entah serangganya, entah ulatnya. Kalau ternyata kurang dari 10 itu masih di ambang batas ekonomi. Itu salah satu contohnya. Nah, sehingga di beberapa tempat akhirnya sampai tidak menggunakan pestisida ya. Contohnya di Tulungagung yang Ratna itu, kalaupun mereka pakai pestisida, akhirnya menggantinya dengan dari herbal, dari tanaman. Begitu Pak Penata. Ya baik, terima kasih Pak Suryo. Terima kasih Pak Penata sudah bersedia ini bergabung dengan kita. Oke, baik. Baik Pak, pertanyaan lagi nih dari Pak Lumpus Situmeang ya. Untuk kelapa sawit harus berapa kali dalam setahun aplikasi plant katalis supaya hasilnya nampak jelas? Ada konsumen sudah memakai plant katalis baru 1 kali, tapi daun sudah berbeda dengan yang tidak pakai plant katalis. Yang pertama ya, yang kedua ada tanaman jeruk turut buah banyak, tapi masih kecil sudah berjatuhan. Apa yang kurang? Apakah katalis bisa membantu dan berapa penggunanya? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, plant katalis itu untuk apalagi tanaman keras, tanaman tahunan, itu harus ditugalkan, itu wajib. Untuk sawit 4 bulan sekali, setahun 3 kali. Berapa takarannya? 60 ya. Kalau sekarang diambil rata-ratanya itu 60 minimal, boleh sampai 80. Kalau mau cepat ya 80. Kalau cukup seperti yang lainnya itu 60. Setahun berarti 3 kali atau tiap 4 bulan. Karena kita harus melawan terus kondisi tanah yang selalu asam ini. Nah, bagaimana nanti dampaknya? Tanaman tahunan tentu membutuhkan proses apalagi sawit. Jadi beberapa kali juga ada pertanyaan di grup ya. Tolong untuk Bapak Ibu anjurkan pemakainya bersabar. Karena tanaman tahunan membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan pemulihan dulu. Kalau seandainya dikasih pertama daunnya hijau, oke lah, lepahnya membuka, oke lah. Tetapi kita kan tetap targetnya ke hasil, ke TBS. Itu tidak bisa serta-merta hanya dalam waktu sebulan 2 bulan, gitu ya. Penelitiannya Profesor Kamal sendiri tertulis di situ ya. Biasanya materi juga sudah kita sering bagikan. Itu pada bulan ke-5 ke-6 baru ada perbedaan hasil. Nah, sehingga kita selalu sarankan untuk para petani sawit yang mulai pakai plant katalis itu tolong struk timbangannya jangan dibuang. Kalau bisa dibantu dikumpulkan, dicatatkan, kan nimbang sebulan 2 kali. Jadi bulan ini dapatnya berapa, bulan berikutnya berapa, supaya kita nanti punya histori ke kebun kita. Oh ternyata dulu kita itu di bawah seperti ini. Setelah pakai plant katalis membaik, akhirnya sekarang setelah 1-2 tahun menjadi berbeda jauh dari yang tahun lalu. Nah itu yang istilahnya kalau data itu kan sulit untuk bisa di ini ya, istilahnya untuk ditentang. Yang kedua, kadang-kadang ada yang tanya, itu sawitnya jantan, padahal bibitnya sudah benar. Bagaimana supaya banyak atau proporsi bunga betinanya itu banyak sesuai dengan harapan? Membutuhkan proses. Kami mengamati rata-rata minimal 1 tahun. Sawit itu yang tadinya dominan bunga jantan, proporsi bunga betinanya sedikit menjadi proporsi bunga jantannya menjadi dominan.
bunga betinanya menjadi dominan. Dan itu juga yang ada di penelitiannya Profesor Kamal 2 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun itu sebenarnya belum apa-apa, belum bisa kita berharap sawitnya yang tadinya dominan bunga jantan untuk bisa menjadi dominan. Ya, membutuhkan proses. Bagaimana dengan jeruk? Jeruk juga sama. Di tanah itu yang penting. Karena namanya menghasilkan buku ada penyerapan atau mengasamkan tanahnya sangat luar biasa. Termasuk tadi jeruk apa tadi ya, itu tetap ya. Kalau purut, Pak. Menghasilkan, ya, sebenarnya jeruk apa saja ya. Jadi untuk menghasilkan buah itu butuh energi yang banyak. Jadi nasinya, NPK-nya tidak boleh kurang, kemudian plant katalisnya tentu. Bahkan kalau untuk jeruk tidak bisa 4 bulan. Jeruk itu paling jarang itu 3 bulan. Nanti sudah mulai banyak hasil, maka kan menjadi 2 bulan. Jadi semakin banyak yang dipetik itu kita harus semakin amankan asupan energi untuk tanaman kita. Ingat bahwa asam itu adalah pengganggu utamanya. Kita berikan makin sering. Jadi jeruk itu yang sudah produksi bagus supaya tidak rusak di tengah jalan, pakainya tidak 3 bulan lagi, bahkan 2 bulan, gitu ya, 2 bulan sekali. Nasinya NPK tidak boleh kurang, sekali-kali kalau tanaman buah jeruk itu ditambahkan pupuk kandang atau kompos. Nah, kalau itu dilakukan nanti Bapak Ibu lihat jeruknya utuh ya, tidak rontok, tidak mengalami gangguan dan lain-lain. Karena salah satu waktu itu statement dari penelitiannya Prof. Kamal itu plant katalis ini dengan tadi kandungan unsurnya yang lengkap tadi sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh tanaman itu mencegah terjadinya aborsi dari bunga maupun buah. Begitu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi semua harus seimbang begitu ya, Pak ya. Ya, karena memang plant katalis ini pendamping untuk pupuk, jadi bisa terserap nutrisinya, pendamping pestisida biar sebagai netralisir racunnya gitu ya Pak ya, istilahnya begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Mbak Sisil, saya mau tanya Mbak Sisil. Waduh, iya Bu Dian. Ya Bu, silakan. Ya, tadi kan saya tidak bisa mendengar dari awal sebab di sini kan hujan. Ini aja baru reda ya Mbak Sisil, ya Pak Tri. Ini saya masalah sawit nih. Satu Pak, kalau sawit kuning sekali tuh sawit, saya aplikasikan tuh 1 pokok 1 on tuh enggak apa-apa Kak Pak. Saya tuh ragu Pak, takut. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, sawit itu Pak, pelepahnya tuh patah. Pucuknya Pak. Kalau dikasih pupuk plant katalis, apa dia bisa pulih? Nah, terus yang ketiga Pak, ini mengenai sayur sawi Pak. Di sini sayur sawi rata-rata kena ulat Pak. Gimana bisa mengatasi sayur sawi mereka itu Pak? Saya kan nawarkan plant katalis, tapi mereka kan tidak tahu itu pupuk apa. Tapi saya bilang ini untuk menetralkan asam tanah, gitu Pak. Tolong Pak dijelaskan Pak. Ya, begitu ya. Ya, begini Bu Diana. Jadi pertama untuk sawit itu menandakan kalau kondisi di bawah atau tanahnya asam. Tandanya apa? Pelepahnya daunnya mudah menguning, kemudian mulai patah, kering dan patah. Ya, itu terjadi pada daerah-daerah asam. Maaf Pak Surya, bisa di mic-nya bisa dibuka Pak, ke mute Pak Surya. Mohon maaf. Ya. Ya, jadi untuk sawit tadi ya, itu menandakan asam. Ya, asam ditandai dengan daunnya mudah menguning, pelepahnya mengering, patah, mudah patah. Banyak terjadi pada daerah-daerah juga yang jadi airnya sering ketahan. Nah, sehingga kalau mendapatkan drainase buruk harus pertama-tama dibuatkan parit yang mencukupi, parit yang dalam supaya air itu bisa dikeluarkan, sehingga nanti jarak antara air, permukaan air dengan permukaan tanah itu ada jaraknya. Bahkan yang bagus sebenarnya jaraknya minimal 30, gitu ya. Kalau bisa 45 lebih bagus.
Itu untuk sawit. Kemudian bagaimana dengan integrasi plant katalis sampai 1 on? Nggak masalah, Bu. Itu akan lebih baik. Itu dilakukan oleh teman kita yang di Pasir Parahyangan gitu ya. Sampai sekarang dia nggak mau mengurangi. Katanya dia sawit kita sudah memberi hasil banyak, nggak usah pelit-pelit katanya begitu. Tapi yang dirasakan waktu pemakaian pertama 1 on itu memang sawitnya pulihnya cepat. Jadi 1 on nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa berharap langsung pakai hari ini 4 bulan ke depan memetik hasil, tidak bisa, Bu. Artinya perlu pemulihan. Makanya tolong nanti struknya dikumpulkan, struk timbangan, kalau perlu dibantu catat, karena nanti pemulihan itu terjadi di bulan, misalkan timbangan mulai naik di bulan ke-5, ke-6 gitu ya. Tetapi kecenderungannya kan terus naik, sehingga nanti kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya waktu belum pakai atau pakai awal itu beda jauh. Karena ini perlu proses. Kemudian yang kering patah tadi kalau pakai plant katalis bukan berarti terus kuning jadi hijau, tidak. Tetapi nanti daun-daun baru itu awet hijau, tidak mudah kuning, tidak mudah kering, dan tidak patah. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti pertumbuhan daun-daun baru. Ya. Dan ini sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Kalau pakai plant katalisnya itu apalagi kalau bisa sejak awal, kemudian rutin, nanti sawit kita itu tidak nambah tingginya itu pelan, karena berat buahnya, berat TBS yang dipanen, ya. Nah, sehingga nanti panen sampai kalau kemarin yang di Riau itu sampai 35 tahun baru replanting karena sudah tidak bisa diambil lagi terlalu tinggi. Nah ini nanti kalau pakai plant katalis sejak awal dengan rutin, nanti dengan naiknya atau tingginya batang ini tidak terlalu cepat, tentu nanti akan sangat dahsyat gitu ya, menikmati panennya bisa panjang. Itu untuk sawit ya Bu ya. Kemudian untuk tanaman sayur sawinya kena ulat, kalau petaninya masih pakai racun ya udah boleh pakai racun, tetapi pakainya artinya kalau dulu sering, sekarang separuh seringnya. Kalau yang dulu misalkan tiap 3 hari, sekarang seminggu sekali saja, ya. Nanti diseling dengan plant katalis, ya. Atau pakai plant katalis dulu. Ya, ulatnya atau apanya masih nampak nggak? Kalau nggak nampak, nggak usah pakai racun, pakai plant katalis saja. Pilihannya. Kalau petaninya masih, saya nggak berani ninggalin racun, ya udah pakai racun, tetapi dijarangkan menjadi setengahnya. Biasanya seminggu 2 kali, seminggu menjadi sekali. Nanti pakainya diseling plant katalis untuk mencuci istilahnya bekasnya. Yang kedua, pilihan yang kedua, pakai plant katalis dulu, diamati terus setiap hari, hamanya datang enggak. Kalau hamanya tidak datang, berarti tahan, tidak pakai pestisida. Itu Bu Diana. Ya Pak, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Oke, sudah ya Bu? Sudah puas ya? Iya, baik. Ada di kolom chat ini apa ya? Dari Pak Penatar ya. Bu Diana, kebetulan saya punya konsumen petani sayur, tadinya sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, berulat. Sejak pakai plant katalis dengan cara disemprot setiap 4 hari sekali, dosis 2-2,5 gram per liter air, sayurnya makin mantap tanpa ada ulat-ulat lagi. Daun mulus dan segar tanpa bercak-bercak. Disemprot setiap 4 hari pada sore hari sejak ditanam sampai beberapa hari sebelum panen. Oke. Terima kasih Pak Penata sharingnya. Iya, sharingnya ini ya. Oke, baik. Iya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada hal lain yang mungkin ada ditanyakan oleh Pak Suryo. Silakan. Apa ini? Atau Pak Idrus, kalau ada yang ya, Pak. bahkan atau yang perlu diluruskan dari ini tadi Pak. Oke, Pak Suryo mau Pak Idrus ya. Ya, silahkan Pak Idrus, salam waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bu Cecilia.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, salam kenal ya dari Kendari, mungkin banyak sekali yang belum kenal saya. Jadi saya adalah salah satu organik ya di konsultan usaha tani dari beberapa yang ditunjuk oleh CNI. Saya sehari-harinya adalah dosen di Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Halmuleo, ya, Kendari. Jadi ada sedikit yang saya ingin tambahkan. Jadi apa yang sudah dipaparkan tadi Pak Suryo secara alhamdulillah sangat luar biasa. Namun di dalam berbisnis, karena judul kita adalah peluang dalam berbisnis kaitannya dengan plan katalis. Jadi kalau secara teoritis ya di kampus itu agribisnis dan ada juga namanya sistem agribisnis. Jadi dalam sistem agribisnis itu ada 5 subsistem besar. Yaitu pertama adalah sistem hulu, di mana di situ dihasilkan dan dipasok input pertanian, baik bahan maupun alat-alat pertanian. Kemudian di subsistem kedua on farm-nya, jadi tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Surya, itu lebih ditiprakan pada on farm, jadi agroteknik. Kemudian ada lagi subsistem pengolahan. Ya, tadi juga sudah ada gambar industrinya. Jadi di dalam agribisnis itu sebenarnya ada 2 industri. Jadi ada industri alat dan bahan yang mensupport daripada pertanian, dan ada juga industri yang disupport oleh dari pertanian. Kemudian subsistem keempat adalah subsistem pemasaran. Nah ini saya pikir sangat penting karena petani kita, produsen itu tidak, tapi bagaimana produk ini bisa bernilai ya dengan cara tentu memasarkan dengan harga yang layak. Nah ini juga perlu satu sistem. Kemudian yang kelima subsistemnya adalah subsistem supporting, pendukung. Jadi kalau di dalam sistem agribisnis ini ada 5 subsistem yang besar, itu sebenarnya ruhnya adalah harmonisasi yang kita inginkan. Bagaimana subsistem hulu bisa bekerja sama dengan subsistem pertanian. Kemudian bagaimana pertanian bisa terintegrasi dan bekerja sama dengan baik ke industri pengolahan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi kita sekarang sebagai subsistem hulu sebenarnya adalah menghasilkan produk plan katalis. Nah, bagaimana plan katalis ini bisa dipasarkan? Kemudian bagaimana bisa dihasilkan sehingga hasil daripada petani-petani kita ini bisa berdaya saing. Makanya kalau saya dengar tadi bahwa plan katalis ini adalah pendamping, kalau saya mungkin lebih baik adalah dia juga masuk dalam pemeran utama. Ibarat sinetron, ada pemeran utama, ada pemeran pendampingnya. Nah sekarang kita lihat seharusnya, apalagi kalau kita melihat lahan-lahan pertanian sekarang, itu sudah banyak yang kondisinya rusak. Dalam hal ini, itu tadi ada asam basanya, asam tinggi, dan rendah, dan sebagainya, dan itu perlu kita netralisir dengan plan katalis. Jadi plan katalis di situ sebenarnya bukan pendamping, dia juga harus menjadi
pemeran utama di situ di dalam memperbaiki kondisi daripada lahan pertanian. Nah, kemudian di sisi lain saya lihat keunggulan daripada plant katalis ini adalah produk. Jadi selain meningkatkan produk, khususnya di padi sawah itu, jadi kemarin kita sama-sama jalan dengan Pak Suryo melihat. Jadi produknya adalah berat, karena isi bulitnya itu betul-betul terisi dengan baik. Jadi kalau dijual dengan menimbang, itu plant katalis itu jagonya. Makanya buat petani jangan coba-coba menjual produk beras Anda dalam bentuk liter. Jadi harus ditimbang karena di situ keunggulan kita berat daripada produk yang dipupuk dengan plant katalis. Kemudian selain beratnya juga penampilannya akan menjadi lebih bagus. Ya, seperti jagung misalnya. Jagung itu terisi dengan penuh. Ini kan menarik kalau kita misalnya rebus, kemudian makan, pasti pembelinya senang. Cuma ada satu kekurangan di tempat saya, penelitian kemarin mengenai pemasaran jagung. Di sana jagung rebusnya itu dia suka kalau yang kecil-kecil menurut penjualnya. Karena dihitung, penjualannya itu dihitung per tongkolnya, bukan besarnya. Jadi semakin banyak dimakan oleh pengunjung, itu semakin banyak nilai yang mereka dapatkan, banyak uang didapatkan. Jadi dia bilang, kami kalau suka kalau besar-besar, lebih baik kecil karena jumlahnya lebih banyak. Tapi saya katakan bahwa mungkin ini harus diubah cara menjualnya. Nanti bisa di-break, dipisah-pisahkan mana yang besar, mana kecil. Itu nanti cara menjualnya beda. Jadi yang besar pasti lebih mahal daripada yang kecilnya. Ya, jadi sebenarnya kita banyak keunggulan plant katalis itu. Seperti tadi minim pestisida. Ya, jadi kita juga belum bisa berani bahwa produk kita itu adalah bebas pestisida, tetapi minim pestisidanya. Nah, ini suatu produk keunggulan komparatif daripada produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan pupuk plant katalis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menjadi pemasar, katakanlah ujung tombak dari KMA yang memasarkan itu, saya ada beberapa daerah saya kunjungi di Palu, di Gorontalo, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Itu tidak ada petani yang memberi pesan negatif daripada produk plant katalis kita. Selalu mengatakan bahwa plant katalis itu dia sebut katalis, tidak ada plannya. Saya cuma bilang katalis. Itu bagus. Cuma waktu itu seakan-akan distribusinya itu terputus. Artinya pernah boom, tapi langsung hilang. Nah, sekarang petani itu bertanya kemana lagi mau cari. Nah, mungkin di sinilah fungsi kita nanti para pemasar, bagaimana mengembalikan kejayaan daripada plant katalis waktu dulu untuk mendekati para petani. Jadi bukan kita mengharap petani mencari plant katalisnya, tetapi kita yang justru mendekati dia. Ya, istilahnya adalah jemput bola. Jadi mendatangi mereka dan memberi penjelasan mengenai penggunaan daripada plant katalis itu supaya jangan salah di dalam aplikasi. Saya pikir itu aja saya bisa tambahkan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus ya yang telah memberi keyakinan malah ya bahwa plant katalis produk CNA ini dicari begitu ya dan tidak ada yang berkata jelek begitu ya, dan malah sebagai bukan hanya pendamping Pak Suryo tapi adalah yang produk utama untuk di agribisnis ini ya, dari hulu sampai ke hilir begitu ya Pak Idrus ya. Wah, terima kasih Pak Idrus. Baik, oke. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak Suryo, ya masih ada waktu ya, kita beberapa menit lagi. Oke, dari Bu
Sri Rushadiningsi ya. Sebelumnya tanpa PS dan jika mau memakai PS, apakah pupuk yang lain dikurangi pemakaiannya? Ya, ini sudah beberapa kali diulas ya oleh Pak Suryo. Tapi tidak apa-apa, silakan Pak Suryo. Ya, boleh dikurangi. Kalau tidak dikurangi lebih bagus ya. Boleh dikurangi, kalau tidak dikurangi lebih bagus. Artinya kita memberikan makanan untuk tanaman kita itu makin mewah kalau tidak dikurangi. Kalau dikurangi dalam rangka untuk menghemat supaya sebagian digantikan dengan bahan katalis, kita pun masih lebih unggul. Begitu, Bu. Oke, terima kasih ya. Nanti Bu Sri kalau ada yang lebih atau kurang memuaskan boleh langsung di grup ya, di grup Katalis ya di region 2 ya Bu Sri ya. Oke, ada yang lain mungkin sebelum closing sama Pak Suryo? Oke, saya Bu Sisilia. Oh, oke, Ibu silahkan. 1 menit ya, selesai. Ya. Enggak. Silahkan Bu Sulastri. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu Sisilia, Pak Suryo. Saya sangat setuju sekali 100% apa yang dikatakan oleh Bapak Idrus Salam. Karena kalau dikatakan sebagai pendamping berarti kita hanya mengambil sebagian kecil dari peran katalis, kemudian nanti sebagian besar yang dia pakai adalah pupuk dasar. Nah, seperti yang saya uji coba selama ini semua di tanaman ya, saya sudah uji coba. Ya, yang menjadi bukan betul itu kata Pak Idrus. Saya bukan jadikan dia sebagai pendamping, tapi saya jadikan dia yang utama. Kemudian saya coba dipertambahkan juga begitu. Jadi yang selama ini dari penjelasan yang diberikan itu hanya sebagai pupuk pendamping juga, tapi saya jadikan sebagai pupuk utama dipertambahkan. Dan alhamdulillah Pak Surya berita bagus, sekarang semua konsumen saya yang dulunya hilang, sekarang kembali lagi memakai produk TNI. Yang tadinya hanya panen hanya berapa pikul, dalam per 10 hektar mereka biasa panen hanya 1 pikul, 2 pikul, dan selama menerima penjelasan dari saya bahwa TNI plant katalis itu adalah pupuk yang utama, alhamdulillah ini ada yang panen kemarin baru beli pupuk itu ada yang panen sampai 1 ton, udan dengan size 20, berarti dia dapat size king ya. Nah ini yang menjadi patokan kita Pak Suryo. Kalau bisa sih seperti kata Pak Idrus, jangan dijadikan sebagai pupuk pendamping, tetapi sebagai pupuk utama. Supaya teman-teman bisa memberikan penjelasan secara mendetail kepada konsumen-konsumen kita masing-masing, itu memang tugas kita. Karena di mana setiap daerah kan berbeda-beda kebutuhannya ya Pak ya. Nah itulah tugas utama kita, bagaimana memberikan penjelasan kepada konsumen kita. Nah, seperti saya coba, kebetulan saya coba sendiri di belakang rumah saya, di kantor saya ini, itu yang tadinya kalau kita namanya tanam ubi itu kan biasanya berapa bulan baru bisa dipanen ya Pak ya. Itu saya berikan di pupuk awal plant katalis, kemudian saya tambahkan dengan saya tambahkan dengan urea dan porsa, itu 1 minggu itu bisa dipanen loh, dan itu daunnya besar-besar, kemudian tidak ada yang tua, dan itu bagus. Dan saya lihat kan baru 1 bulan lebih itu sudah mulai ada yang isi Pak. Padahal biasanya ubi itu kalau kita ambil daun mudanya setiap saat dia tidak akan mengisi dengan cepat. Dan itu saya berikan peran katalis yang utama dan pupuk pendampingnya urea dan Ponska. Alhamdulillah bagus pertumbuhannya Pak. Begitu juga dengan porang saya berikan seperti itu ya. Semuanya jadi pupuk utama adalah peran katalis. Alhamdulillah semua jadi bagus. Jadi saya setuju dengan Pak Idrus Salam. Terima kasih Pak Idrus. Ya, terima kasih Bu Sulastri sharingnya. Oke, terima kasih Bu Sulastri sharingnya. Baik, mungkin Pak Suryo untuk penutup silahkan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendapat gambaran agribisnis seperti apa, sudah mendapat tambahan dari Pak Idrus, dari Pak Penata, dan tadi Bu Sulastri ya. Moga-moga ini menjadi bekal untuk tahun ini nanti semakin, apalagi masih tahun 2002 semakin lebih gencar lagi. Dan juga nantinya kita ketemu di Zoom berikutnya itu di bulan Januari ya. Jadi nanti kita tutup Zoom berikutnya di bulan Januari. Semoga kondisi Indonesia juga semakin membaik. Harapan kita bersama kalau pandeminya bisa hilang atau tidak ada, di lapang pun
menjadi semakin memungkinkan. Dan tentunya menjadi harapan kita bersama bank katalisnya semakin menyebar, semakin meluas. Gitu. Ya, begitu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Sisil. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kita ketemu lagi nanti di tahun depan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryo, terima kasih Pak Idrus ya, Bapak Ibu atas kehadiran di special training kali ini. Dan tentu saja ya, bagaimana CNI bisa dikenal, tentu saja Bapak Ibu dan kita semua harus penetrasi ya, penetrasi dengan apa? Dengan produk CNI yang sudah terbukti kualitasnya, begitu ya. Itulah bagaimana cara membuat CNI bisa terkenal kembali, bisa berjaya selalu, begitu ya. Oke, kita ketemu untuk special training plan katalis di bulan Januari ya. Selamat liburan. Jangan lupa ya PPKM level 3 ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Selamat tahun baru ya. Oke, kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu semua di tahun depan berikutnya. Sehat, lebih semangat dan sukses di bisnis CNI. Terima kasih.